saya sampaikan kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Saat ini kita berdiri tepatnya di tanah objek land reform. Saya memiliki peta berdasarkan dari peta BPN. Kita berdiri yang ada di titik biru. Titik biru berarti tanah objek land reform. Ya. Nanti akan saya dirikan pos di sini untuk mencegah konflik. Karena berdasarkan laporan intelijen, ada kelompok dari PT KKL yang sudah mendekat di sini juga akan melakukan aktivitas. Namun saya himbau untuk di luar eskatol. Karena eskatol ini kepemilikannya sedang dalam proses pengadilan perdata. Ya. Maka dari itu dalam menjaga situasi Kamtibmas, tugas saya adalah mencegah terjadinya konflik. Ya, saya ingatkan karena saat ini berada di tanah objek land reform, kita memiliki regulasi yang ada. Kita hidup bukan di dunia hampa. Semuanya ada aturannya. Salah satunya yang saya bacakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Di situ dijelaskan, yang akan saya bacakan, bahwa setiap orang di pasal 107, ya, pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Di pasal 107 berbunyi, setiap orang secara tidak sah yang A. mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, B. mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan, C. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4 miliar. Itu saya sampaikan kepada bapak-bapak. Sekarang saya ingatkan untuk tidak menduduki lahan dan tidak melakukan aktivitas pemanenan, karena itu berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Jadi bapak-bapak semuanya adalah warga dari Kabupaten Muaro Jambi, warga kami semuanya. Saya akan menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti anggota saya di sini apabila ada melakukan pemanenan akan melakukan tindakan berdasarkan aturan yang berlaku. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti teknisnya mana-mana saja itu eskatol, apabila kita temukan kita langsung amankan, ya, berdasarkan undang-undang yang berlaku tersebut. Demikian, silakan saya minta untuk dapat meninggalkan lokasi ini. Percayakan kepada pihak kepolisian. Apabila ada yang memanen, tugas kita yang melakukan penegakan hukum di lahan eskatol ini. Ya, kita akan berproses siapapun. Karena kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan. Tidak berlaku hukum rimba. Semua pengaduan sudah kita tindak lanjuti. Ya. Saya anggota agar siapkan untuk mendirikan tenda. Apabila ada yang melakukan aktivitas pemanenan di lahan berdasarkan peta nanti yang saya sampaikan, segera diamankan. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Himbau sebelum kita melakukan karena sudah sampaikan, nanti kalau memang ini tetap ada saya akan lakukan pemanggilan. Pembatalan surat ketika 2014 sampai sekarang ini kan tidak ada dibalikkan misalkan. Jadi selama ini kan misalkan katanya duduk selama ini kan BPN sudah membatalkan 2014 yang ada surat tiket dibatalkan oleh BPN pusat. Nah sekarang kini masyarakat kan duduknya gini ngapa muka dulu dari tidak lanjut ngapa dan balikan tanahnya ke masyarakat. Nah itu yang kami yang ngapa. Sekarang ini sudah kami Tanah ini bukan punya masyarakat, tanah ini punya negara, ya kan? Mohon maaf. Nah, gimana? Jadi kan kita jelas peruntukan SK tol itu adalah untuk masyarakat. tidak kurang lebih. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Kan? Ketika kita duduk di dalam ini, kok kita diusir? Kita kan semacam itu, Pak. Mohon maaf. Ya. Nah, jadi sebelumnya di tahun 92 itu nyampe sekarang diduduki oleh Asyong, oleh Alekati, oleh itu, oleh dan yang lain tuh. Mengapa tidak ada tindakan dari pihak yang berwajib yang penegakan hukum? Lah sudah jelas itu adalah salah satu penyerobotan. Mohon maaf lagi. Yang dibacakan oleh Bapak tadi itu adalah Undang-Undang Perkebunan. Ya. Nah, yang sekarang ini adalah lahan tanah negara yang peruntukannya jelas untuk masyarakat desa Tarikan. Tak kurang, tak lebih lagi itu, Pak. Nah, mohon maaf sebelumnya. Kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dibuat ada parameternya. Yang tahu ini lahan perkebunan atau bukan, itu instansi yang membidangi. Benar, yang Ya, kata Bapak. nanti setelah berproses, Iya. ya kan? Saya mengingatkan, aturannya demikian bunyinya. Kalau menurut Bapak itu benar, itu pilihan. Iya. Saya akan melakukan proses sesuai aturan yang berlaku. Terkait pada waktu itu, yang bersangkutan sudah memiliki ada namanya surat izin lokasi, ada izin usaha perkebunan dan lain sebagainya. Itu pun akan kita selidiki, ya kan? Yang jelas di sini ada kebun sawit dan itu komoditas perkebunan. Nah, terus Pak, saya Pak tertarik dengan Bapak tadi. Bapak bilang nih, kita sekarang duduk di lokasinya tol. Ya. Tanah biru yang peta yang saya pegang dari BPN itu saya tertarik. Artinya sudah jelas. Tanah bukan tanah dari BPN kan itu. Di sini kita bukan berdebat. Nah, ya kan? Terus kita kan ada win-win solusi kemarin. Ya. Nah, dari pemerintah kabupaten. Sampai saat sekarang mana? Tidak ada manggil kita walaupun dia kayak mana solusinya. Tahu-tahu dihadapkan kami dengan bapak-bapak ini. Nah, kan itu bingung kita jadi warga negara nih, khususnya kami sebagai masyarakat nih. Nah, kan itu Pak. Jadi Pak betul. Jadi kalau menurut aturan ini kan perkaranya kan di perdata. Ya, Perdata. Jadi makanya kalau mengenai kedudukan, kalau di perdata siapa yang sedang menduduki itu tetap menduduki. Masalahnya kita juga dulu perjuangan ini Pak bukan baru Pak. Dari 2003. Ya. Kalau mereka panen ini keuntungannya udah lebih. Lihat, ini tinggal anunya aja Pak, ini tinggal tanah namanya. Lihat nih, nggak ada apa, nggak ada hasilnya Pak. Jadi maka saya bukan mau apa, kalau saya berjuangnya Pak terus terang dari 2003 kita dulu sepatu sampai masuk hilang sepatu Pak. Nah itu memang dulu sudah bagaimana lah perjuangan masyarakat. Jadi maksudnya kita minta ya keadilan lah. Kita mintalah sesuai dengan proses dan aturan. Kita hargai Pak, keadilan itu tempatnya di pengadilan, Ya. ya kan? Untuk menentukan siapa yang berhak itu tempatnya pengadilan. Tapi dengan adanya bapak-bapak berada di sini, itu akan berpotensi menimbulkan gangguan kamtipmas berdasarkan tugas pokok polisi. Tugas pokok polisi berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
adalah memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Itu. Maka dari itu, apabila tidak berbuat, itu nanti akan berdampak kepada kami. Apa tugas polisi? Kok terjadi konflik nanti? Untuk mencegah itu, saya berada di sini. Ya. Karena dari pihak masyarakat, dari pihak perusahaan itu sudah akan menggerakkan. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini. Maka dari itu saya hadir di sini. Untuk semuanya ya kita mengikuti undang-undang. Iya, itulah. Kalau memang kita salah, kita bisa diupaya hukum terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pada saat menetapkan tersangka, kalau memang itu tidak sah, silakan diperadilankan. Pengadilan yang akan menentukan. Kalau memang dalam peradilan kita itu tidak sah dalam menetapkan tersangka, ya silakan saja. Gitu saja. Yang jelas saya berdiri di sini mencegah terjadinya konflik. Ya. Karena kemarin saya sudah diinformasikan oleh pihak perusahaan juga akan masuk ya. Kalau terjadi masukin antara masyarakat ketemu, apa yang terjadi? Di mana negara? Gitu kan? Maka dari itu, untuk mencegah itu semuanya, saya berada di sini, Pak. Dan kalau seperti itu, Pak, itu rasanya nggak ada rasa keadilan. Karena kalau yang di sini tetaplah, kalau Bapak memang merasa itu bakal ada yang masuk, kan Bapak kan sudah mau buka posko katanya mau di sini. Ya, saya buka posko. Ya udah, kalau saya bilang sekarang gini, Pak, apakah ada jaminan nantinya kalau seandainya orang ini pergi, mereka tinggal masuk apa itu Kita yang akan melarang. Iya, Pak. Karena ada posko di sini. Bisa ada melarang, tapi kan berapalah personil polisi? Dia kan banyak uang, Pak. Mereka bisa Bapak bisa memantau untuk melihat. Pak, itu mengapa tidak ditindak? Gitu. Kita akan lakukan penindakan. tetap repot, Pak. Tetap repot. Kita udah berapa kali, Pak. Sedangkan dulu, itulah saya bilang. Iya. Dulu kita dari Polda juga sudah nyuruh dia untuk ini. Datang aja enggak, Pak, dihormatin aja enggak dari pengadilan. Iya, terus terang. Saya, Pak, pernah mediasi di Polda, itu ada dir, ada segala macam. Apa kata dia? Betenteng gini. Saya tidak akan mau damai. Nggak ada hormatnya, Pak. Jadi jangankan ini seperti itu aja nggak ada hormatnya, kita rami-rami. Dia malah cap pinggang. Jadi makanya ini nggak ada, jaminannya, Pak. saya jaminannya. Betul, Apabila Pak. ada dari pihak mereka di dalam eskatol ini melakukan pemanenan, laporkan ke saya. Kita yang proses. Jadi gini, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Jadi Bapak tadi bilang keseluruhan dari eskator ini siapa yang memanen itu ditindak. Ya. Sekarang Yang berdasarkan terjadi perselisihan di pengadilan. Iya. Ya. Sekarang kan semua eskator ini SK13 maupun SK358-nya sudah termasuk di dalam gugatan kita kan itu. Ya kan? Jadi banyak di appeal bisa tak kita nanganin yang di situ 70 hektar atau 80 hektar di situ. Jadi Apil dia memiliki legalitas adanya izin, surat izin usaha perkebunan. Mohon maaf, tapi ini kan eskatol, Pak. Iya. Tanah peruntukannya lagi-lagi saya bilang tanah peruntukannya untuk masyarakat. Bisa tak Memang kita untuk tindak itu, Pak? masyarakat, tapi masyarakat yang sudah memiliki legal standing terhadap masa keputusan dari eskatol tersebut. Iya, legal standingnya itu. Putusan SK Menteri itu legal standing gitu, Pak. Bukan begitu, Pak. Legal standing itu, eskatol itu ada tindakan lanjut berikutnya. Ada surat redistribusi bahwa ini siapa orangnya, peruntukannya. Sepanjang belum ditentukan, itu masih milik negara. Karena negara memberikan izin, ya itu. Kita nggak usah beradu argumen di sini. Pak, Kita kalau retribusi, Pak, kita udah ajukan sejak dulu dari 2003 terus terang. Itu yang membuat ininya, kalau yang dari BPN yang membuat ini kacau, itu kan udah ada tuh berita acaranya. Dari BPN si Eko dia sengaja untuk tempat lain dimasuknya ke sini. Sudah itu anjang. Nah, itu udah ada pernyataannya salah tanam. Jadi makanya kalau kita
istilahnya untuk berjuang untuk retribusi itu udah dari awal, Pak. Dari awal. BPN alasannya karena kamu tidak ada duduk di sana. Nah, sekarang masyarakat udah duduk di sini. Sampai sekarang ini. Makanya kita nggak bisa ngomong lagi, Pak. Kalau masyarakat udah duduk di sini. Dia alasannya cuma itu, Pak. Alasannya cuma harus ada pendudukan. Kalau nggak ada pendudukan, kamu nggak bisa didistribusikan. Makanya masyarakatnya seperti itu. Jadi intinya begini Pak, ya saya mohon maaf juga kepada Bapak. Sebetulnya ini kan kesalahan besarnya ada di BPN. Carut marutnya tanpa hukum tanah di negara kita ini kan karena kesalahan BPN. Jadi ini sudah jelas peruntukannya untuk masyarakat kok diterbitkan lagi sertifikat, diterbitkan lagi surat izin. Kan itu yang jadi tanda tanya kami. Kan kami sudah menggali, menganalisa ini semua ini. Rasanya sudah tepat kami meletakkan persoalan ini di pengadilan. Jadi sebelum ada hukum yang inkrah, kami masih tetap berjuang di dalam ini. Mohon maaf itu karena memang inilah Pak harapan satu-satunya warga desa Tarikan lagi. Kemarin kita sudah bertemu waktu di Kopi Putih itu, kan itu tindak lanjutnya kemarin sudah kita rumuskan bahwa kita ada kerangka mau mediasi. Nah sekarang kita bingung lagi, ada sosialisasi mediasi lagi, padahal kerangkanya sudah kita buat kemarin. Nah kami nunggu jawaban itu sampai sekarang belum ada. Jadi gimana acaranya ini terus kan saya udah bilang ke Bapak, jangan repot-repot Pak, tolong tunjuk mediatornya saja. Kami masyarakat ini insya Allah lembut Pak. Gitu, tolong kami juga tahu ini titik keringat orang juga ada di sini. Cuman hak kami juga ada di sini. Gimana? Tinggal itu sekarang ini Pak. Sekarang saya tambah lagi Pak. Waktu kami menang di PN negeri, kok diam-diam kan? Nggak ada bilang, yo tahu larilah karena masyarakat sudah menang. Tapi sekarang kami kalah di tinggi, kami diusir-usir kan gitu sekarang ini kan tidak adil nampaknya Pak. Kalah ada itu kan kalah itu kan cuma legalitas yang Bapak bilang tadi karena tanda tangan masyarakat ini ada yang 9 orang yang tidak tanda tangan kan itu dianggap di situ cuma dibahas itu Pak. Kemudian selama ini sudah jelas Asyong dan kawan-kawan menyerobot tanah negara. Kenapa tidak ditindak? Kan ini sekarang diambil Pak negara gitu. Kan sudah dilaporkan itu di Polda. Sudah dari 2005 itu sudah ada tersangka Pak. Tahu juga Tapi kok kenapa? Jadi saya paham nih cerita itu bentar Pak. Kalau di Polda saya paham nih, saya laporkan. Jadi BPN yang bermain dalam artinya ini, warkahnya nggak ada, cuman itu aja. Makanya ini nggak naik kasus ini. Warkahnya nggak ada, kan nggak logis, nggak taunya pindah tangan. Kalau berpindah tangan itu Pak harus ada warkah syaratnya. Jadi makanya ini udah permainan udah bagaimana? Jadi susah. Sekarang begini saja, saya itu dalam rangka memelihara hanya warkahnya aja sampai sekarang. Saya akan mendirikan posko di sini, mencegah terjadi semuanya. Saya sudah menyampaikan. Gampang, ya saya mohon maaf Pak, gampang Pak supaya tidak terjadi katakanlah konflik di sini. Bapak tinggal cegah pihak sebelah itu jangan masuk orang, insya Allah tidak terjadi Pak, aman-aman lagi. Itu gampang, sederhana saya rasa. Gimana dia mau mencegah? Dia menuntut. Mengapa di sini masih dipanen? Dulu sebelum kita duduk ini tidak ada tindakan untuk dia Pak. Itu sekali kita yang duduk di sini ada tindakan untuk kita tidak merasa tidak adilnya di situ. Jadi selama ini mereka memanen karena dia menanam. Mereka menanam, ada izin, ada usaha, semua apa tadi diikutin. Ada hukumnya. Maka dari itu kita ini berada di sini mengikuti aturan yang ada, hukum yang ada itu. Saya himbau kepada bapak-bapak yang di sini untuk tidak ada di sini. Kita yang menjaga di sini. Kalau sekali-sekali kontroli silakan. Tapi kalau menetap di sini itu sudah melanggar undang-undang perkebunan. Ini sudah jelas karena apa? Komoditasnya bukan komoditas pertambangan, ini komoditas perkebunan. Yang ditanam itu kelapa sawit, bukan hutan. Iya, benar ya. Kami juga terima kasih. Perlu kita ini.
ini kan tanahnya tanah negara. Peruntukannya itu untuk penyerobotan jelas pihak Asia, pihaknya sudah kita lakukan. Alhamdulillah ada tindakan dari apa sebagai penegak hukum, ya kan? Walaupun masih kalau pandangan kami masih minim kan itu. Nah, jadi di sini kalau sekarang sudah didudukannya ke pengadilan. Ketika kami dieksekusi keluar, ya kan? Artinya putusan pengadilan belum ada mitra, belum bisa kami dieksekusi oleh pihak-pihak yang berwajib. Betul. Itu putusan pengadilan. Undang-undang juga mengatur yang semacam itu. Mohon maaf. Masalah keperdataan. Ini terkait usaha yang ada di sini, terkait aturan yang ada di negara Republik Indonesia. Begitu bunyinya. Itu aja. Kalau berperkara silakan, apabila sudah inkrah, sudah jelas siapa pemiliknya, kita tidak akan ikut campur. Begitu. Itu cuma untuk supaya mencegah konflik antara satu pihak dengan pihak. Insya Allah Pak. Insya Allah tidak akan terjadi. Yang kedua, kita aparat ini tidak akan mungkin menyakiti masyarakat kita sendiri. Paham ya? Yakin. Paham, yakin nggak? Yakin. Nah, kalau nak bentro-bentro ada guno, basonya cak itulah, ya Bang ya? Nah, ya. Abang tahu lah mau dengan aku. Nah itulah basonya. Tidak akan mungkin, ya. Nah itu. Cuma ikutilah aturan dulu yang ada, ya. Kita ikutin biasa. Kalau ada yang panen-panen nanti Pak Kapolres yang jamin semuanya. Kami merasa Proses kurang kita. yakin, Pak. Tidak ada kurang yakin dah sama aparat kepolisian, aparat hukum. Selama ini kami merasa dia anak tiri kan. Tidak ada yang namanya masyarakat anak tiri itu. 18 tahun dia menguasai tanah negara sebagai objek land reform ini. Nantilah kita Coba dengar tindakan keputusan itu. pengadilan apa bunyi Itu. sebenarnya lah. Benar, ya. benar lah yang Bapak bilang tadi kan. itu aja, Itu nggak tidak ada perlu berdebat di sini Iya, ya kan. apa Bapak berdebat? bilang tadi itu kan keseluruhan dari SK Tol ini ketika siapa yang manen itu yang ditangkap. Kan itu. Ya. Nah, kan itu. Banyak ini. Dari 977,45 itu lahannya yang kami klaim dari SK Tol ini ada Didi, ada Itu yang manen gini loh. Wah Black, ada si Epil, ada ini Pak Hadi. Pak Hadi bisa tak kita keluarkan semua semua keluarkan orang itu. dulu. Kami siap keluar. Keluarkan dulu. Baru. Kami siap keluar. Itulah hancur Ya, baru sama kita Pak. Mereka itu memiliki legal standing dengan adanya surat izin usaha. Apa yang dimiliki gitu. Kalau dibalikan kepada legal Kalau standing, gitu untuk apa undang-undang itu dibuat kalau tidak untuk ditegakkan, untuk diatur semuanya gitu loh. Kalau aturan itu Negara punya program Pak. Kan itu dia punya kan program negara. sekarang untuk mengeluarkan orang di sini Pak, dasarnya apa gitu loh. Sekarang ini perkara dalam perkara perdata. Iya Pak. Nah, jadi kalau hanya untuk keamanan rumah orang misalnya mau aman dia disuruh dia keluar kan nggak bisa itu Pak, nggak ada Jadi aturan saya seperti mengeluarkan di sini masyarakat ini dasarnya undang-undang perkebunan Pak. Enggak apa-apa, silakanlah Bapak undang-undang perkebunan. Kita dari ikutin, pengadilan. kita berperkara di pengadilan ya. Iya. Ini saya tolong disiapkan. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap orang yang berada di sini, ya kan? Sudah, gitu aja. Kita akan berperkara di pengadilan.